Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan webinar internasional seri kajian dunia Islam pada hari ini, Sabtu 23 Mei 2026, dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Ketua Umum MUI Jakarta Selatan, Nawawi Ahmad Nawawi Halim, Ahmad Nawawi Hakam. Yang terhormat Bapak Haji Suko Suwito, Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan, narasumber kita. Yang terhormat Kiai Haji Abdul Karim yang akan menyampaikan sambutan atas nama pimpinan MUI Jakarta Selatan. Yang terhormat Kiai Haji Marjuan Ibrahim MA selaku moderator kita, serta para alim ulama, tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam kegiatan webinar internasional seri kajian dunia Islam dengan tema menakar akar konflik Sudan, politik, sumber daya, dan narasi keagamaan. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat menambah wawasan, memperluas perspektif, serta mengambil pelajaran berharga terkait dinamika dunia Islam, khususnya situasi yang terjadi di Sudan saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah, memasuki acara pertama, marilah kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca Asma yang Agung dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Ustadz Abdul Malik Eskom. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maha suci Allah, Maha benar Allah atas segala firman-Nya, Masya Allah. Tabarakallah kepada Ustadz Abdul Malik Eskom yang telah membacakan Al-Quran kepada kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Malik Eskom atas lantunan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan. Semoga menambah keberkahan bagi kegiatan kita pada hari ini dan memberikan rahmat dan keberkahan kepada kita semua yang mendengarkannya. Selanjutnya, sambutan atas nama pimpinan MUI Kota Administrasi Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Karim. Kepada beliau kami persilahkan. Oke, baik, mohon maaf ada sedikit perubahan. Selanjutnya, izin mengulangi, selanjutnya sambutan atas nama pimpinan MUI Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dinul Huda. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati narasumber kita, Duta Besar Indonesia untuk Sudan, yang sama-sama kita hormati Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Jakarta Selatan, yang sama-sama kita hormati para asatidz, para masyayikh, para kiai, bunyai, dan juga para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia serta berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga malam hari ini Allah perkenankan kita semua bisa bertemu, bertatap muka, sungguh pun melalui dunia maya. Harapannya tentu pertemuan ini banyak memberi manfaat untuk kita bersama dan senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Insyaallah juga termasuk pada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti ajaran beliau. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Yang pertama, izinkan atas nama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan dan menyampaikan tentu rasa terima kasih yang sebesar-besarnya pada bidang hubungan luar negeri yang malam hari ini bisa mengadakan kegiatan yang luar biasa ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang berkenan berbagi nantinya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semua langkah-langkah yang diambil, yang ditempuh, yang dijalani ini akan menjadi amal soleh muatnya. Dan juga menyampaikan salam beliau dari Ketua Umum kami, Ketua Umum kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Nawawi Halim, yang saat ini masih mendampingi jamaah haji Indonesia. Kita doakan bersama mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan tugas, ada Ketua Umum, kemudian Sekretaris Umum, kemudian Wakil Ketua 1, Kiai Julian Lukman, kemudian juga Sekretaris PRK, Ustazah Izzah, itu juga sedang melaksanakan tugas. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terus menjalankan tugas dengan semangat dan pada akhirnya juga meraih haji yang mabrur dan mabrurah.
Salam beliau dan salam mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semuanya. Selanjutnya tentu di samping rasa terima kasih tadi, kami juga punya rasa bangga yang luar biasa tentunya, di mana bidang-bidang yang ada di Jakarta Selatan mulai satu persatu mulai menggeliat, mulai menunjukkan kegiatan-kegiatan yang positif yang sebelumnya pada saat awal bahwa ini ada bidang ini mau kayak apa gitu. Ternyata alhamdulillah malam hari ini sudah terbukti bahwa ini bisa dilakukan. Mudah-mudahan dengan bertambahnya wawasan, bertambahnya ilmu kita, ya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini akan juga menambah kita untuk lebih mengenal dunia. Karena dengan kita membaca, kita ini akan tambah kita kenal dengan dunia yang sedang kita tapaki ini. Mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik, hikmat, dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Dinul Huda selaku Wakil Ketua Umum MUI Jakarta Selatan atas sambutan dan dannya. Hadirin yang bahagia, kini tibalah kita pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ilun nuri minaz zulam wa mulki taubati 'ala nadam wa mukhrijis sabri minal alam. Dan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin suara saya sudah cukup jelas ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. jelas Kiai. Alhamdulillah. Ya, yang kami muliakan tamu kita Bapak His Excellency Bapak Duta Besar Gereja untuk dan itu Bapak ya, Albib, kemudian juga kepada Kiai Dinul Huda yang sudi hadirlah di hidup kita ini malam hari ya, di mana pada ini sepertinya di mungkin ada di hadir kartu sepuluh awal daripada bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari yang dipilih oleh Allah untuk kita mengagungkan namanya, kemudian untuk membesarkan nama Allah, kemudian untuk Marga mohon izin mungkin videonya ditutup aja. Suaranya kurang begitu terdengar, Ustadz Marga, Marjuan. mungkin videonya bisa dikecilkan. Tapi videonya bisa di close, open kamera aja Ustadz Marga.
Dua, Open sebentar. kamera aja, close kamera aja Ustaz, karena sinyal kurang bagus mungkin Ustaz Marjan. Oke, saya keluar dulu sebentar. Saya lagi di Batam sebentar. Mungkin wifi-nya kejauhan. Ustaz Marjuan dibantu dengan close video mungkin akan lebih membantu jaringan. Ya, terkait informasi keadaan kita di Sudan dengan judul Menakar Akar Konflik di Sudan. Ya, menakar akar konflik di Sudan, baik tentang politiknya, kemudian tentang sumber daya dan narasi keagamaan. Ya, karena kalau kita lihat secara politik, kita sudah mengetahui ya tentang pergolakan antara Jenderal Hanaditi dan rivalnya. Kemudian nanti tentang sumber daya alam, apakah benar Uni Emirat Arab itu masuk sebagai salah satu pengacau untuk mengambil sumber daya alam emasnya? Karena ini yang beredar kan informasi. Kemudian nanti apakah ada di situ bibit-bibit ataupun penyebabnya dari konflik keagamaan? Nah, maka hadirkan langsung ini pakarnya yang memang Pak Dubes ini mengurusin masalah tersebut. Mungkin tak lama-lama langsung saja kita mintakan kepada Bapak Duta Besar untuk hadir bersama kami dan menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan lah ya bagi banyak orang di Indonesia ini. Assalamualaikum Pak Dubes, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik, Ustaz. Masyaallah. Gimana udara di Khartoum sekarang Pak Dubes? Apakah lagi panas atau panas sekali? Katanya Ya, cuaca bergerak panas biasa bulan Mei, Juni, tapi ini alhamdulillah sudah mulai berkurang. Dan hari-hari ini terakhir cuaca cukup bagus, cukup baik, cukup lumayan kondusif. Alhamdulillah. Pak Dubes sudah berapa lama di Khartoum? Alhamdulillah tugas di Khartoum di Sudan ini sudah 4 tahun berjalan. Masya Allah. 4 tahun sejak 2022 tahun lalu. Biasanya kalau 4 tahun itu udah dekat-dekat sayonara Pak Dubes ya. Mudah-mudahan nanti di sana husnul khatimah lah ya. Mudah-mudahan nanti bisa juga menjadi menjembatani antara RI dengan Sudan dalam menyelesaikan konflik lah, membantu di sana. Karena saudara-saudara kita juga umat Islam. Pak Dubes, kalau kita buat judul menakar akar konflik di Sudan itu, yang mana lebih dahulu harus kita bahas? Politiknya kah? Sumber daya alamnya atau narasi keagamaan, Pak? Atau sebenarnya harus ada yang dibuang, misalkan narasi keagamaan itu mungkin sebenarnya tidak ada. Bagaimana Pak Dubes? Apa yang sebenarnya yang harus disampaikan dahulu di antara 3 poin itu? Terima kasih pertama-tama untuk kesempatan kajian atau undangan yang disampaikan oleh KBRI untuk berbagi informasi, berbagi kabar, dan berbagi perkembangan tentang hubungan bilateral Indonesia dan Sudan. Dan dalam kesempatan baik ini saya akan berbicara atau menyampaikan kabar khusus pada sesi ini dengan judul Sudan sebagai salah satu dari pusat peradaban Islam di wilayah Afrika dan peluang pengembangan hubungan kerjasama antara Republik Indonesia dan Sudan. Saya kira tema ini sangat relevan dengan
tema kajian yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana disampaikan awal, dan banyak hal menarik tentu saja tentang dunia Islam di Sudan dan aspek kehidupannya yang terkait dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, dalam aspek kehidupan sosial masyarakat Sudan. Jadi dalam konteks ini saya tidak akan menyentuh aspek-aspek politik, keamanan, karena itu masalah dalam negeri Sudan. Namun bangsa Indonesia sebagai negara sahabat senantiasa mendorong dan mendukung Sudan dalam upaya untuk mencapai stabilitas politik, stabilitas keamanan, dan kehidupan Sudan yang lebih makmur, lebih sejahtera, dan pada akhirnya peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Sudan secara keseluruhan. Terima kasih Ustadz Marjuan untuk pengantarnya. Kalau dimungkinkan, saya bisa langsung ke materi. Iya Pak Dubes, silakan. Materinya sangat menarik ini. Jadi tidak menyeramkan ya seperti judul yang kami buat. Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amba'atu. Yang saya hormati Bapak Ketua MUI Kota Administrasi Jakarta Selatan, Bapak Kiai Haji Nawawi Halim, juga Pak Kiai Haji Dinur Huda yang tadi menyampaikan sambutan, dan seluruh Dewan Pimpinan dan Pengurus MUI Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan para hadirin sekalian peserta webinar yang saya hormati. Tentu saja dengan rasa syukur, alhamdulillah pada sore hari ini waktu Sudan menunjukkan pukul 3 lewat ba'da asyar, dan di Jakarta pukul 8 lewat ba'da isya. Kita dapat memperkuat kembali jalinan silaturahim antara KBRI dengan MUI, khususnya MUI Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan saya menyambut baik, syukur bisa memenuhi undangan yang disampaikan untuk berbagi informasi dan berbagi kabar perkembangan situasi hubungan bilateral dengan Sudan sebagai salah satu negara sahabat, mitra penting Indonesia yang jauh di negara Afrika tetapi sangat dekat dengan Indonesia. Pertama saya akan mulai dulu dengan latar belakang atau informasi awal mengenai Sudan sebagai negara sahabat Indonesia. Jadi kalau kita tilik ke belakang, hubungan Indonesia dan Sudan secara formalnya, secara diplomatik antar negara itu sudah berusia lebih dari 62 tahun, karena pada tahun 1960 Indonesia dan Sudan secara resmi membuka hubungan diplomatik dan kemudian menempatkan kedutaan besar di Sudan, di Khartoum, dan juga kedutaan besar Sudan di Jakarta. Jadi memang akar hubungan kedua negara sebagai negara Muslim besar di Afrika dan juga di kawasan Asia dan di dunia, Indonesia khususnya, Sudan dan Indonesia telah menjalin hubungan yang sangat erat. Jadi kalau kita lihat secara geografis, memang Sudan ini terletak di negara Afrika, tetapi Afrika Utara yang sangat dekat dengan Arab. Kemudian letak strategisnya yang menjadi penghubung Sudan dengan wilayah Arab, kemudian dengan Afrika Sub-Sahara. Jadi Sudan ini berada di tengah-tengah atau strategis sekali posisinya, karena di utara berbatasan dengan Mesir, di barat berbatasan dengan sejumlah negara Afrika lainnya seperti Chad, Republik Sentral
laut penting, Laut Merah, yang menghubungkan antara Sudan dengan negara-negara di kawasan Teluk lainnya. Negara Sudan yang terletak di wilayah strategis ini memang posisinya antara wilayah Timur Tengah secara keseluruhan masuk dalam dunia Arab, karena Sudan juga menjadi anggota dari Liga Arab dan kemudian Organisasi Kerjasama Islam (OKI), tetapi letaknya di benua Afrika itu juga menjadikan Sudan menjadi jembatan penghubung dengan negara-negara Afrika lainnya, dan Sudan menjadi anggota dari Uni Afrika. Inilah letak yang sangat strategis antara Sudan di tengah-tengah dunia Islam di Arab dan juga Afrika Sub-Sahara. Itulah menyebabkan penyebaran Islam di Sudan itu sangat penting, artinya bagi penyebaran dan dunia Islam lainnya di wilayah-wilayah Afrika Sub-Sahara. Termasuk dalam sejarahnya, sejarah awal-awal sebelum berkembangnya teknologi transportasi udara, misalkan seluruh jemaah haji dari negara-negara Afrika Barat, termasuk dari Chad, dari Republik Afrika Tengah, dari Kamerun, bahkan dari Nigeria, itu melampaui negara-negara itu dengan perjalanan darat sampai ke pelabuhan Sawakin di dekat Port Sudan untuk menyeberang melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan perahu atau kendaraan laut menuju pelabuhan Jeddah, Saudi Arabia. Itulah menyebabkan kota Port Sudan atau pelabuhan Sawakin di Port Sudan ini menjadi sentra atau menjadi tempat keberangkatan dari jemaah haji di Afrika Barat pada zaman dahulu kala menuju ke Tanah Suci Mekah. Nah, ini salah satu aspek pentingnya. Kemudian Islam menjadi agama mayoritas Sudan dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 51 juta jiwa. Sudan merupakan negara Muslim terbesar di kawasan, salah satu yang terbesar di kawasan karena komposisi jumlah Muslimnya itu mencapai 95 hingga 97% dari total penduduk di seluruh Sudan. Nah, sementara Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, dan meskipun terpisah dengan jarak antara Indonesia dan Afrika dan Sudan yang ada di Afrika, kalau perjalanan udara itu menempuh kira-kira 15 jam perjalanan udara atau lebih dari 8.500 km direct flight menuju kota Khartoum. Namun kedua negara dihubungkan dalam ikatan sejarah yang sangat erat, sangat dekat. Sudan menganggap Indonesia sebagai negara sahabat juga karena memang sejak awal kemerdekaan Sudan itu Indonesia mendukung kemerdekaan Sudan. Bahkan di kalangan para pejuang Sudan dan pemimpin Sudan mengakui bahwa kemerdekaan Sudan itu yang jatuh pada 1 Januari 1956 itu berawal dari konferensi Asia Afrika di Bandung. Jadi Sudan pada saat itu mengirimkan delegasi belum merdeka ikut pada KAA di Bandung. Kemudian tidak berselang lebih 6 bulan setelah kehadiran di KAA Bandung pada 1 Januari 1956, Sudan memproklamirkan kemerdekaannya. Dan itu diakui oleh Sudan sebagai pengikat hubungan antara Sudan Indonesia. Bahkan ada musisi dari Sudan yang secara khusus mengarang lagu dan menciptakan lagu berjudul Muktamar Bandung, itu sebagai lagu kenangan perjuangan rakyat Sudan mencapai kemerdekaan. Inilah dua hal yang mengikat hubungan antara Indonesia dan Sudan dalam konteks hubungan antar dunia Islam dan antar negara. Selanjutnya kita lihat lagi. Kalau kita lihatnya masuknya Islam ke Sudan, kalau tadi kita lihat sebagai negara dengan penduduk Muslim yang mayoritas di Sudan, maka kalau kita telusuri kelas baliknya, sebenarnya Islam masuk ke Sudan itu setelah penaklukan oleh Mesir, oleh pasukan Muslim di Mesir,
yaitu sekitar awal abad ke-7, tepatnya di bawah kepemimpinan Amr al-Ash, yang di bawah perintah langsung dari Khalifah Umar bin Khattab dalam penaklukan Mesir, dan berhasil menaklukkan Kaisar Bizantium pada saat itu. Kemudian berkembanglah Islam di Mesir, dan dari situlah kemudian Sudan yang pada saat itu masih dihuni oleh kelompok-kelompok suku dan juga masyarakat non-Muslim, karena banyak berkembang pada saat itu adalah agama Kristen Koptik di wilayah-wilayah utara, di wilayah Tasyamalia yang berbatasan dengan Mesir. Kemudianlah dibuat perjanjian antara kerajaan atau pemerintahan Muslim di Mesir dengan kerajaan yang ada di wilayah Nubia atau Nabat ya, di Sudan Utara, untuk membuka hubungan perdagangan, hubungan damai, dan dalam konteks hubungan bertetangga antara kerajaan Islam di Mesir yang berdekatan langsung dengan wilayah Sudan di bagian selatan. Nah, dari situlah kemudian timbul interaksi dan hubungan baik, dan kemudian berkembanglah penyiaran agama Islam setelah abad ke-10 hingga abad ke-15 atau abad pertengahan, di mana jalur perdagangan, jalur dakwah dan sebagainya ke Sudan semakin berkembang, dan diikuti juga arus masuk keluar warga dari Mesir ke Sudan dan selanjutnya. Ini juga ditopang oleh aliran atau jaringan perhubungan laut Sungai Nil yang bermuara di Laut Mediterania Mesir, namun hulunya ada di Sudan dan juga di Ethiopia dan Uganda. Jadi Sudan menempati wilayah arti penting sejak zaman dahulu kala dengan Mesir, karena aliran Sungai Nil yang bersumber atau melalui Sudan kemudian mengalir ke Mesir itu menjadi urat nadi kehidupan sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Kemudian Islam di Sudan semakin berkembang lagi pada abad 16, karena dari utara masuk ke wilayah selatan, tengah dan selatan Sudan, yaitu dengan berdirinya Kesultanan Funchistan di daerah Sennar, di wilayah Sennar, itu Sudan Selatan, dan perkembangan Islam di wilayah itu, kemudian juga pengajaran bahasa Arab, dan juga ilmu Al-Quran, dan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial masyarakat semakin berkembang di wilayah Sennar, dan perkembangannya ke wilayah-wilayah Sudan bagian selatan di sejumlah wilayah, termasuk juga kemudian ke wilayah Darfur dan sebagainya. Nah, inilah puncak keemasan peradaban Islam di Sudan di awal abad 16 di Sennar, dan kemudian menjadikan Sudan sebagai pusat perkembangan dan peradaban Islam di wilayah Afrika pada saat itu. Lanjut berikutnya. Nah, karakter Islam di Sudan ini terdapat banyak sekali kemiripan dan persamaan dengan Indonesia. Yang pertama, mayoritas Muslim Sudan menganut Islam Sunni, namun bermazhab Maliki yang mempengaruhi sistem kehidupan kemasyarakatan, kehidupan sosial kekeluargaan, dan juga pengajaran dan pendidikan agama Islam dan praktek-praktek peribadatan Islam di seluruh wilayah. Kemudian salah satu karakter lagi yang menonjol dari Sudan adalah Islam di Sudan adalah tradisi tarekat yang berkembang pesat dan kuat dalam struktur masyarakat Sudan. Terdapat beberapa tarekat yang cukup berpengaruh, misalkan tarekat Qadariyah, Tijaniyah, Samaniyah, dan Khatmiyah, yang berperan penting sebagai lembaga spiritual sekaligus juga lembaga pendidikan dengan pengaruh sosial kemasyarakatan yang sangat luas di aspek keagamaan, aspek sosial, ekonomi, dan kenegaraan. Nah, kemudian paduan antara Arab, dunia Arab, dan juga Afrika Sub-Sahara di negara-negara Afrika menumbuhkan budaya, akulturasi budaya yang unik, yang khas, di mana Islam di Sudan berkembang melalui perpaduan budaya antara Arab dan Afrika
yang kemudian terefleksi, tercermin dari dalam seni, musik, tradisi musik keagamaan, dan juga adat istiadat sosial kemasyarakatan. Nah, satu hal lagi yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari Islam di Sudan adalah adanya lembaga pendidikan halwah atau masjid yang menjadi pusat pengajaran Quran secara tradisional, menghafal Al-Quran, dan juga tidak hanya itu saja, tapi juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan, lembaga pembinaan mental, spiritual di kalangan anak-anak di Sudan. Dan ini tradisi halwah ini mirip dan juga sejalan dengan tradisi pesantren di Indonesia. Inilah beberapa karakteristik atau ciri khas Islam di Sudan yang mirip dengan Indonesia secara umum. Nah, kita sedikit lebih dalam mengenai tadi kita sebut bahwa tasawuf atau nilai-nilai tasawuf karakter Sudan itu menjiwai spirit keislaman di Sudan. Nah, sufisme ini memberikan karakter moderat dan toleran pada Islam di Sudan, sehingga Sudan dikenal sebagai masyarakat yang toleran, yang moderat, dan menjunjung nilai-nilai persahabatan, kemudian persaudaraan, dan juga keramahan di dalam berhubungan dengan masyarakat internasional lainnya. Nah, tradisi ini juga berkembang, termasuk juga tradisi atau peringatan Maulid Nabi, kemudian penghormatan kepada para syekh, para ulama, juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Sudan di berbagai daerah dan di berbagai wilayah. Nah, pengaruh sufisme ini di Sudan ini tentu saja sangat berkontribusi penting bagi daya tahan atau katakanlah sustainability dari masyarakat Sudan di dalam menghadapi berbagai krisis, situasi politik, ya situasi sosial yang dihadapi selama perjalanan sejarah di Sudan. Artinya kehidupan keagamaan dan pengaruh sufisme inilah juga ikut berperan aktif di dalam memberikan kontribusi bagi penguatan sistem keagamaan, sistem sosial, budaya, dan juga kemasyarakatan masyarakat Sudan di tengah situasi yang dihadapi baik pada masa sebelumnya maupun saat ini. Berikutnya, kalau kita lihat hubungan antara Sudan, persaudaraan antara Sudan dan Indonesia, kita tidak bisa melepaskan dari satu tokoh penting warga Sudan, ulama Sudan terkemuka, yaitu Syekh Ahmad Syurkati. Namanya Syekh Ahmad Syurkati ini, Syurkati itu sebenarnya berasal dari bahasa Syamalia, wilayah provinsi di utara perbatasan dengan Mesir, di mana Syekh Ahmad Syurkati berasal waktu itu. Syurkati sendiri dalam bahasa sempat artinya sur itu kitab-kitab atau buku-buku, dan kati itu adalah kumpulan atau koleksi yang cukup banyak jumlahnya. Jadi nama ini diambil dari tradisi intelektual dari Syekh Ahmad Syurkati, kakek, ayahnya dan sebagainya, yang sangat intelektual dan menimba banyak ilmu pengetahuan Islam di berbagai negara. Nah, Syekh Ahmad Syurkati ini lahir tahun 1975 di Donggala di wilayah Syamalia, Sudan. Kemudian atas undangan dari komunitas Arab di Batavia pada waktu itu tahun 1915 melakukan kunjungan di Jakarta. Dan pada perkembangannya Syekh Ahmad Syurkati ini dikenal sebagai ulama yang berkontribusi besar di dalam perkembangan dan pengajaran Islam di Indonesia. Salah satu program yang paling penting adalah waktu itu adalah pemurnian ajaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta penghapusan diskriminasi sosial.
yang waktu itu dinilai zaman penjajahan Belanda sangat kental dan dan Syekh Ahmad Surkati memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan, diskriminasi tadi, menghapus untuk lebih kepada kesetaraan antar bangsa-bangsa, terutama juga pribumi. Nah, Syekh Ahmad Surkati ini pada perkembangan selanjutnya mendirikan lembaga pendidikan Al-Irsyad Al-Islamiyah yang kemudian berkembang di Indonesia, dan dalam peranannya berikutnya selanjutnya memberi kontribusi bagi kemerdekaan Indonesia. Oleh sebab itu Syekh Ahmad Surkati di dalam perjuangan bangsa Indonesia merupakan salah satu ulama penting dari Sudan yang ikut memberikan andil dalam perkembangan pengajaran agama Islam di Indonesia. Selanjutnya kita lihat, nah Sudan dengan tadi sebagai pusat peradaban Islam dan pusat perkembangan Islam di wilayah Afrika, khususnya Afrika Utara, yang sangat dekat dengan Mesir maupun sangat dekat dengan kerajaan Saudi Arabia, itu berkembang sekali dalam studi dan tradisi keilmuan serta intelektualitas. Oleh sebab itu sejak lama Khartoum itu atau Sudan menjadi salah satu tujuan atau destinasi studi dari berbagai bangsa, termasuk para pemuda dan mahasiswa Indonesia. Di Asia juga Malaysia, Thailand Selatan, dan juga sebagian Filipina dan Brunei. Kemudian negara-negara Afrika juga banyak menuntut ilmu dan studi Islam di Sudan. Sejumlah besar alumni dari Sudan saat ini telah menduduki posisi penting di Indonesia, baik di bidang pendidikan, di bidang pemerintahan, maupun dalam bidang dakwah Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Dan beberapa universitas sebagai selain tradisi Halwah tadi yang merupakan tradisi yang berakar dari masyarakat Sudan, sistem pendidikan modern juga berkembang di Sudan dengan adanya Universitas Internasional Afrika, Jamiah Afrikiyah Alamiah, kemudian ada juga Universitas Islam Durman, Jamiah Al-Quranul Karim, Ulumul Quran, dan beberapa universitas lainnya yang memperkuat studi-studi mengenai keislaman. Dan sejumlah mahasiswa dari negara-negara tetangga di Afrika juga menuntut ilmu di Sudan atau di Khartoum dengan fokus tadi. Juga pengembangan bahasa Arab, ada Khartoum International Institute for Arabic Language, institut bahasa Arab yang terkemuka di Khartoum dengan jumlah mahasiswa termasuk juga dari Indonesia yang cukup besar untuk studi pengembangan bahasa Arab di Sudan. Selanjutnya kita lihat kesamaan tradisi Islam di Indonesia, tadi sudah kita bahas. Berikutnya yang kita pentingkan adalah, nah ini hubungan diplomatik. Tadi kita sudah singgung, hubungan diplomatiknya sudah cukup panjang antara Indonesia dan Sudan. Indonesia juga terus memberikan kontribusi baik dalam kerangka kerjasama antar negara-negara dunia Islam dan juga antar negara berkembang dan sesama negara di Afrika, antara Indonesia dengan partnership dengan negara Afrika. Kemudian dalam konteks solidaritas Islam juga Indonesia dan Sudan senantiasa memiliki pandangan yang sama dan dukungan yang sama dalam menanggapi, merespon, mendukung isu-isu yang menjadi perjuangan bangsa atau umat Islam di seluruh dunia termasuk Palestina, kemudian juga bantuan kemanusiaan dan pengembangan studi Islam di seluruh dunia. Nah, perkembangan terakhir selanjutnya yang sedang kita dorong dan kita dukung ini dalam beberapa bulan terakhir adalah selain kerjasama antar pendidikan tinggi, kerjasama di bidang sosial budaya, kerjasama di bidang lain yang mencerminkan persahabatan kedua negara, juga Indonesia saat ini sedang mengajukan tradisi Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi menjadi warisan budaya Islam yang diakui PBB. Bulan Maret akhir lalu kita mengajukan ke PBB dan pengajuannya itu didukung penuh oleh Sudan karena memang Sudan sejak awal telah memperoleh pengakuan PBB UNESCO, Badan PBB untuk kebudayaan, untuk ilmu pengetahuan dan untuk pendidikan.
itu Sudan telah diakui dan Indonesia ingin mengajukan dengan merujuk pada persetujuan dari Sudan. Nah, insya Allah kalau sidang yang akan dilaksanakan di Paris PBB untuk pengakuan peringatan Maulid sebagai warisan budaya Indonesia, masyarakat Indonesia, tradisi keislaman juga akan diakui oleh PBB atas dukungan Sudan, karena Sudan sejak lebih awal memiliki tradisi dan telah mendaftarkan dan memperoleh pengakuan PBB. Inilah kerjasama konkret dalam bidang tradisi dan juga budaya keislaman antara Indonesia dan Sudan yang sedang kita laksanakan saat ini. Selanjutnya, nah, semoga apa yang saya sampaikan ini sebagai pengantar kita untuk lebih mengenal, lebih mendorong kerjasama antara Sudan dan lebih memperkokoh ukhuwah Islamiyah, hubungan semangat persaudaraan di kalangan umat Islam di seluruh dunia, ukhuwah wataniyah yang memperkuat persaudaraan kita bangsa Indonesia dengan bangsa Sudan, serta pada akhirnya dapat memperkuat dan mempererat ukhuwah insaniyah kemanusiaan antara Indonesia dan Sudan di tengah situasi yang belum sepenuhnya pulih saat ini, di mana bangsa Indonesia senantiasa menunjukkan solidaritasnya, tidak hanya pemerintah tapi juga seluruh komponen masyarakat Indonesia memberikan dukungan bagi Sudan untuk melampaui, untuk dapat mewujudkan persatuan, perdamaian, dan juga mendorong peningkatan kerjasama di berbagai bidang yang telah kita rintis dan akan terus kita lanjutkan. Mohon doa juga dari seluruh masyarakat Indonesia agar kita dapat melaksanakan tugas-tugas dalam mempererat, memperkokoh, memupuk, serta mengembangkan hubungan dengan Sudan yang sudah berakar dan bersejarah ini terus berkembang di masa depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Dubes, tadi yang disampaikan ya, keren Pak Dubes. sejarah hubungan dengan Indonesia itu, dengan perkembangannya, termasuk tadi tentang tarekat Sufiah. Dan ini sangat erat kaitannya ya. Ternyata kalau saya lihat sejarahnya, tarekat Sufiah itu lebih dahulu masuk ke Indonesia. Karena Sunan Gresik itu kan, Maulana Malik Ibrahim itu tahun Samarkandi tahun 14 ya, 1400-an yang itu salah satu mursyid dari tarekat Al-Ahadiyah yang sanadnya itu sampai kepada tarekat Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah. Itu sanadnya sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian kita juga punya guru bangsa kita ya, gurunya para ulama kita yaitu Syekh Ahmad Asy-Syurkati yang merupakan salah satu muassis daripada Al-Irsyad. Tapi kalau ini kan Pak Dubes ya, Majelis Ulama Jakarta Selatan ini sebenarnya memberikan tugas kepada ini bagian luar negeri ini, sebenarnya informasi apa yang kami harus ketahui gitu Pak tentang konflik di Sudan ini. Mungkin nanti dikasih tahu aja secara garis besar ya Pak ya. Jadi kami bisa memfokuskan misalkan kalau nanti ada donasi, karena kita berencana akan mengumpulkan donasi juga untuk Muslim di Sudan yang kita lihat sangat miris ya, sangat kritis. Kira-kira Pak Dubes apalah yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia khususnya organisasi-organisasi Islam yang ada di MUI ini untuk membantu Sudan ini, ataukah misalkan bisa mengirimkan tokoh-tokoh ulamanya untuk membantu perdamaian. Gimana ya Pak Dubes kalau bisa ditambahkan? Baik, terima kasih untuk informasi ini. Memang konflik di Sudan telah berlangsung 3 tahun ini sejak April 2023
Dalam perkembangan terakhirnya, alhamdulillah kondisinya juga semakin membaik walaupun belum sepenuhnya pulih. Ibu kota Khartoum sekarang sudah kembali beroperasi, pemerintahan juga sudah berlangsung di ibu kota Khartoum. Kehidupan kembali secara bertahap sudah mulai beralih ke Khartoum. Kemudian wilayah-wilayah lainnya di timur itu juga sudah mulai berkembang, terutama Al Jazeera itu yang menjadi pusat kegiatan ekonomi karena Sudan memang negeri yang sangat kaya, alhamdulillah berkah Sungai Nil yang dan tanah subur, sehingga Sudan itu sejak awal memang dikenal sebagai food basket kalau dalam istilah luar negeri, artinya lumbung pangan yang sangat penting bagi negara-negara di kawasan dan juga di Teluk terutama. Oleh sebab itu, dengan mulai kondusifnya situasi keamanan dan mulai kehidupan sektor pertanian, sektor usaha yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat telah kembali mulai pulih, dan kita harapkan Sudan senantiasa dalam proses untuk pemulihan dan stabilitas nasional. Pemerintah Indonesia sejak awal dalam setiap konflik, dalam setiap konflik di manapun negara, senantiasa memberikan perhatian, terutama di dunia Islam, khususnya Sudan. Pemerintah Indonesia memberikan dukungan terutama kepada warga masyarakat sipil yang terdampak konflik. Oleh sebab itulah sejak awal konflik Indonesia, baik itu Palang Merah Indonesia, Badan Amil Zakah Indonesia, kemudian elemen-elemen komponen masyarakat Indonesia, dan pemerintah Indonesia tidak kurang sampai 3 kali, 3 tahap mengirimkan bantuan dalam bentuk obat-obatan, dalam bentuk bantuan kemanusiaan kepada Sudan, dan ini semakin memperkuat, semakin mempererat jalinan hubungan antara Sudan dan Indonesia, karena pemerintah Sudan sangat menghargai, sangat mengapresiasi dukungan dan perhatian dari masyarakat Indonesia, terutama dalam situasi sulit ini. Bahkan salah satu dukungan nyata di tengah konflik ini adalah Kedutaan Besar Indonesia terus beroperasi tanpa henti ada di Port Sudan ini, sementara kedutaan-kedutaan lainnya, terutama dari negara lainnya juga belum ada yang masuk, dan tapi pemerintah Indonesia tetap mempertahankan kedutaan untuk menjalin hubungan, membantu, mendukung upaya-upaya bantuan kemanusiaan dengan Sudan. Dan dalam waktu dekat, insya Allah perhatian dan dukungan dari masyarakat Indonesia, baik yang disalurkan oleh Basnas, oleh elemen-elemen masyarakat lainnya, itu sangat dihargai dan sangat diapresiasi oleh pemerintah Sudan. Dan dalam konteks ini tentu saja upaya-upaya perdamaian, Indonesia berpandangan bahwa sebaiknya prinsip penyelesaian konflik secara damai dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan komponen Sudan itu menjadi bagian yang penting. Namun untuk kemanusiaan, Indonesia dapat memberikan bantuan yang terus-menerus, dan yang lebih penting lagi juga Indonesia berkomitmen untuk terus melanjutkan hubungan dengan Sudan pasca konflik, di mana penguatan hubungan kerjasama baik di bidang ekonomi, baik di bidang perdagangan tentu saja, baik di bidang industri dasar, itu akan kita kembangkan terus. Dan insya Allah kehidupan kerjasama di bidang pendidikan tinggi itu juga terus berkembang. Hari ini, pada bulan ini Indonesia kembali menawarkan bantuan beasiswa untuk pemuda mahasiswa Sudan untuk belajar ke Indonesia untuk melanjutkan studi di berbagai bidang melalui paket bantuan Insani maupun bantuan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Belum lagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang menawarkan beasiswa
kepada mahasiswa Sudan. Dan alhamdulillah ini kita dukung terus, kita fasilitasi dan kita upayakan di kedutaan untuk penyebaran informasi mengenai pendidikan tinggi. Ya, mungkin kita berikan kesempatan ya untuk masyayikh, para anggota Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan, mungkin para asatiz yang ingin bertanya kami persilahkan, atau dari ummahat mungkin ada yang ingin bertanya. Kita buka untuk dua penanya terlebih dahulu. Mungkin dari ketua ini dulu ya, hubungan luar negeri ya, Ustaz Bob Sofwan. Lagi sibuk nggak ini? Aman monitor, Ustaz. Kita Aman ya. bermohon kepada Kiai Karim atau Kiai Dino barangkali untuk mengawali sapa dalam bertanya dalam Zoom pada kesempatan malam hari ini. Tafadhal, Syekh Ahmad Karim. Tolong dibukakan mungkin ininya. Di unmute ini mikrofon. Host, tolong host di unmute. Oh, bisa Ustaz? Sambil menunggu ini ada yang ingin bertanya. Siapa? Tafadhal, silakan. Asatiz yang ingin bertanya. Saya itu Ustaz, kita Bapak Dubes, apakah bisa ini MUI Jakarta Selatan ini kan kita punya PKU Pendidikan Kader Ulama. Mungkin nanti bisa diberikan kesempatan mungkin kalau ada tawaran beasiswa dari universitas di Sudan kepada pemerintah Indonesia melalui KBRI. Mungkin kami dari MUI Jaksel ini bisa mengirimkan anak-anak PKU kami yang sudah wisuda. Ini di Kami sambut positif, Ustadz Marjuan. Nah, kita dorong dan kita fasilitasi. Kami juga beberapa bulan lalu menerima rektor dari Universitas Internasional Afrika yang tadi saya sebut, Jamiah Afrika Al-Alamiyah untuk studi-studi Islam dan bahasa Arab juga, yang menghubungi KBRI dan menawarkan kesempatan untuk studi di Sudan ke depannya setelah kegiatan pengajaran pulih kembali 100%. Saat ini baru mulai dirintis untuk kembalinya ke kampus-kampus dan mulai beroperasinya lagi kehidupan kampus. Kita sambut positif. Mungkin nanti dari Jaksel Pak Dubes bisa dimasukkan lah. Untuk ini salah satu penerima beasiswa. Silakan Ustaz Ahmad Karim. Tafadhal. Baik. Terima kasih, moderator. Suaranya terdengar ya? Dengar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Pertama, kami atas nama salah satu pengurus MUI sangat mengapresiasi sekali terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh salah satu bidang yang ada di MUI Jakarta Selatan pada saat ini. Ada dua hal Pak Dubes yang ingin kami pertanyakan atau kami minta sedikit tanggapan mungkin ya. Pertama, kaitannya dengan hubungan politik Indonesia dengan Sudan ya. Kalau kita lihat kan hubungan politik Indonesia dengan Sudan itu mungkin sudah berakar sejak Konferensi Asia Afrika ya. Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955.
yang akhirnya terjalin pada tahun 1965 atau 60 ya kalau tidak salah. Nah, pertanyaan kaitan dengan politik antara Indonesia dan Sudan ini, bagaimana pendapat Pak Dubes kondisi politik antara Indonesia dan Sudan itu sendiri gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan apa yang telah Pak Dubes tadi katakan bahwa Islam di Sudan itu juga didominasi oleh paham Sunni ya, paham Sunni yang erat sekali pada corak sufisme atau tasawuf. Sementara di Sudan itu kalau melihat karakteristiknya itu didominasi oleh mazhab Imam Maliki. Nah, bagaimana dengan penerapan yang akan diterapkan sesuai dengan apa yang Pak Dubes sampaikan tadi terkait masalah misalkan peringatan Maulid yang mulai mau digaungkan di Islam Sudan itu sendiri. Terima kasih Pak Dubes, itu aja mungkin sedikit minta tanggapan dari Bapak terkait apa yang saya sampaikan barusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Karim, terima kasih. Beberapa hal tadi yang disampaikan. Yang pertama, memang betul hubungan politik itu yang menjadi fondasi, menjadi dasar dari pelaksanaan hubungan kerjasama di bidang lainnya. Itu memang telah berakar, telah berjalan cukup lama, bahkan relatif cukup tua antara Indonesia dengan Sudan ini dengan 62 tahun perjalanan, saat ini kan 2026 tahun. Dan kalau rentang waktu 62 tahun dalam hubungan diplomatik itu nyaris tidak ada masalah dalam hubungan bilateral, tidak ada pasang surutnya dan tidak ada konflik-konflik yang menyertai. Dan inilah yang menjadi dasar bahwa hubungan bilateral itu cukup erat. Bahkan Presiden Indonesia pun pada waktu itu telah mengunjungi Sudan pada tahun 2000-an. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu pernah berkunjung ke Sudan untuk lebih memperkokoh. Nah, kunjungan tingkat presiden, tingkat kepala negara ini sangat penting pada waktu itu ke Sudan. Salah satu dari negara di Afrika yang dikunjungi Bapak Presiden Abdurrahman Wahid pada tur di Afrika itu adalah Sudan. Kemudian juga saling kunjung antara pejabat pemerintah kedua negara. Presiden Umar al-Bashir, Presiden Sudan pada waktu itu tahun 2015 juga pernah berkunjung ke Indonesia dan juga bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu. Nah, inilah yang menjadi dasar. Belum lagi tingkat pejabat tinggi antara kedua negara, dan juga yang paling penting adalah diperkuat oleh hubungan antar masyarakat. Artinya kalau dalam bahasa diplomasinya itu people to people diplomasi atau hubungan erat kedekatan antara masyarakat kedua negara. Bahkan kalau kita berkunjung ke daerah-daerah, begitu mengetahui warga negara Indonesia atau staf kedutaan Indonesia atau mahasiswa Indonesia, masyarakat Sudan itu dengan mudah mengenali Indonesia sebagai negara sahabat karena pengalaman mereka berinteraksi dengan jemaah Indonesia pada saat mereka melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Jadi kesan pertama mengenai Indonesia itu dikukuhkan kembali pada saat banyak warga jemaah Sudan yang berkunjung ke Tanah Suci dan bertemu dengan jemaah Indonesia. Itu salah satu tingkat intensitas kedekatan hubungan kedua negara di tingkat masyarakat. Jadi di daerah-daerah, di pedalaman-pedalaman, bahkan begitu menyatakan kita menyebut dari Indonesia, maka mereka menyebutkan negara besar, sahabat Sudan yang telah lama menjadi mitra karena kedekatan
sejarah dan juga kesamaan iman keislamannya itu. Nah, yang terkait tadi tradisi Maulid, memang tradisi Maulid di Sudan itu berlangsung cukup meriah, cukup luas di kalangan di semua elemen masyarakat. Sehingga Indonesia, sehingga Sudan itu waktu itu sudah diakui oleh dunia internasional, oleh PBB, oleh UNESCO, bahwa tradisi Maulid itu di seluruh dunia itu yang berkembang pesat dan diakui sebagai warisan peradaban Islam itu Sudan, gitu kan ya. Sudan karena sudah mendaftarkan dan mengakui sebagai warisan tak benda. Kalau warisan benda kan cukup banyak, candi, masjid dan sebagainya. Tapi kalau di dunia lain, tapi kalau di Sudan warisan tak benda itu yang didaftarkan dan diakui PBB itu adalah peringatan Maulid. Nah, Indonesia baru menyadari bahwa tradisi peringatan Maulid juga memiliki kesamaan dengan Sudan, dirayakan di berbagai tempat dengan perayaan peringatan yang cukup luas, melibatkan semua masyarakat, umat dan sebagainya. Dan ini baru Indonesia kemudian melakukan pendekatan kepada pemerintah Sudan dan organisasi-organisasi Muslim di Sudan, Islam, untuk mendukung Indonesia karena Indonesia akan mencalonkan. Dan alhamdulillah sambutan dari Menteri Luar Negeri Sudan, dari Menteri Kebudayaan Sudan, sehingga usulan Indonesia yang diajukan oleh Menteri Kebudayaan Indonesia, Bapak Fadlizon, itu memperoleh sambutan luas dari masyarakat Sudan, dari pemerintahan, dan juga dari elemen-elemen organisasi-organisasi kemasyarakatan dan sejumlah tarekat yang tergabung di dalam organisasi masyarakat Islam Sudan dan tarekat-tarekat yang saya sebutkan sejumlah tadi. Jadi ini sedang berproses dan insya Allah menjadi salah satu bentuk konkret sekiranya nanti PBB mengakui warisan Maulid sebagai warisan budaya Indonesia, tradisi Muslim Indonesia, itu juga ke atas berkat dukungan dari Sudan, satu-satunya negara Muslim di dunia yang sudah mengajukan tradisi Maulid. Demikian Pak Ahmad, beberapa info terkait itu. Baik, Pak Dubes, makasih. Mungkin satu lagi Pak Dubes, mohon info terkait dengan jumlah pelajar Indonesia di sana itu hingga saat ini itu berapa Pak Dubes ya? Iya, kita pernah mencatat sebelum konflik itu jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar dalam studi Islam dan ilmu Al-Quran serta bahasa Arab itu mencapai 1.200 mahasiswa, dan kalau tadi saya sebut alumni sudah ratusan, termasuk sejumlah anggota parlemen, DPRD, gitu kan ya, DPR RI, dan juga ketua-ketua rektor, ketua-ketua akademis di berbagai universitas di Indonesia. Itu relatif cukup besar. Namun sejak konflik karena pertimbangan aspek keamanan dan juga kemanusiaan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengevakuasi seluruh warga negara Indonesia. Saat ini kembali ke Indonesia dan melanjutkan studi secara online sekitar 400 hingga 500 mahasiswa Indonesia yang masih melanjutkan studi di universitas-universitas di Sudan melalui virtual atau kuliah jarak jauh. Dan ini kita senantiasa dukung. Nah, insya Allah kalau situasinya pulih dan situasinya membaik dan berangsur pulih, kegiatan pendidikan offline yang berlangsung, insya Allah kita bisa terus dukung kehadiran mahasiswa Indonesia di Sudan. Tidak hanya mahasiswa Indonesia, Pak Ahmad, juga seluruh mahasiswa Asia lainnya itu melanjutkan kuliah di Sudan dengan virtual atau melalui Zoom. Baik, makasih Pak Dubes atas informasinya, penjelasannya. Sambil menunggu kalau ada hal lain, mungkin saya tambahkan sedikit. Tadi belum menyentuh aspek hubungan perdagangan sebenarnya. Kalau kita lihat
di tengah konflik pun ya, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Sudan itu berjalan atau berlangsung relatif cukup baik dan ada perkembangan. Karena beberapa produk Indonesia itu sangat dan sudah lama dikenal di Sudan. Misalkan untuk jenis produk aki mobil atau ban mobil, terus kemudian produk makanan, itu semua sudah banyak beredar di Sudan, baik itu melalui pelabuhan laut di Jeddah maupun pelabuhan laut di Mesir, atau bahkan impor langsung dari Indonesia. Dalam situasi saat ini kami juga terus mempromosikan perdagangan dengan menghadirkan banyak pengusaha Sudan. Tahun lalu saja 2025 ada sekitar 25 pengusaha Sudan yang hadir di Jakarta untuk melangsungkan dan melanjutkan kontrak-kontrak dagang dengan mitra eksportir di Indonesia untuk ban, untuk aki Yuasa, komponen kendaraan, dan juga minyak sawit sebagai bahan komponen untuk industri. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan promosi perdagangan tahun ini pun kita targetkan sekitar 25 hingga 30 pengusaha Sudan yang hadir di Trade Expo di Jakarta di BSD untuk transaksi. Ini perkembangan menggembirakan sekali dan banyak kalangan UMKM Indonesia yang kemudian menjalin hubungan dagang dan transaksi dengan pengusaha Sudan, terutama untuk UMKM. Nah, mudah-mudahan ini nanti kalau pengusaha Sudan ke Indonesia pada bulan Oktober tahun ini, kami akan bawa sekitar 30-an. Mungkin juga bidang ekonomi atau bidang pengembangan UMKM MUI Kota Jakarta Selatan dapat juga memfasilitasi atau paling tidak bisa kita agendakan pertemuan untuk menjajaki peluang apa yang bisa kita sampaikan. Untuk rempah juga produk rempah, baik itu Pak Dubes. Produk rempah juga cukup banyak diminati karena seperti minyak kelapa sawit, seperti rempah itu sebagian besar diimpor dari Indonesia. Nah, Sudan luar negeri siap mengekspor untuk memfasilitasi Pak Dubes. Sudan mengekspor dari Indonesia ke Indonesia sebagian kacang tanah. Kacang tanah dari Sudan banyak diekspor ke Indonesia melalui India dan melalui beberapa negara lainnya. Itu yang terkait dengan informasi perdagangan dan pengembangan UMKM. Ustaz Marjuan hadir? Pak Hadi izin bertanya, boleh Pak Hadi? Silakan, monggo. Kelihatannya Mardian sinyalnya kurang baik ya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes, yang pertama tentu kami dari bidang kerjasama luar negeri menyampaikan terima kasih waktu yang diberikan dan ilmu yang diberikan oleh Pak Dubes tadi sangat menarik dari sisi akar budaya dan akulturasi agama. Dengan Sudan ini banyak sekali persamaan dengan Indonesia yang memang tadi disampaikan bahwa konvensi Asia Afrika embrionya adalah yang menjadikan Sudan sebagai negara dan hingga hari ini menjadi sebuah fondasi yang kuat Indonesia dan Sudan berhubungan. Mohon izin ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan, mungkin mempertajam ya. Karena beberapa waktu yang lalu sebelum kami mengadakan seminar internasional ini di internal bidang kerjasama luar negeri, dari beberapa negara yang ingin kita coba undang silaturahim awal, ini Sudan ini adalah perdana Pak Dubes.
Tentu kami sangat mengapresiasi dan terima kasih. Tadi Kiai Dino juga menyampaikan bahwa bidang luar negeri ini di kota atau di kota kabupaten memang jarang ada. Namun di Jakarta Selatan dengan tagline-nya anak Jaksel, maka MUI-nya juga MUI Jaksel gitu Pak Dubes. Harus punya pembeda dengan MUI yang lain. Tentu ini bukan hanya sekedar diferensiasi, namun kita juga harus pertanggungjawabkan bahwa kita bisa meretas kerjasama untuk kebaikan semuanya. Dalam hal ini di internal waktu kita diskusi Pak Dubes, bahwa kami menggalang juga bantuan internasional selain daripada Mu'taqa Alim Ulama yang insya Allah tahun depan kita akan laksanakan. Dari Ustadz Marjuan dan beberapa sahabat anggota Dewan Kerjasama Luar Negeri ini, beliau menyampaikan bahwa Sudan ini harus diangkat. Beliau sampaikan seperti itu ya, karena tidak semua orang tahu, tidak semua umat tahu apa yang terjadi di Sudan hari ini. Padahal kondisinya, mohon maaf, sangat memerlukan bantuan. Itu info yang kami terima gitu Pak Dubes. Saya memang memahami Pak Dubes dalam posisi yang tentu harus di tengah dan tidak bisa kami bawa ke kanan atau ke kiri, namun paling tidak supaya memperkuat reasonable kita dalam menginformasikan, dalam mengajak umat untuk sama-sama berkontribusi untuk saudara muslim kami di Sudan, barangkali apa yang perlu kami sampaikan clue tersebut. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari ustadz-ustadz yang di sana, memang bantuan yang tadi juga Pak Dubes sampaikan dari Bajnas Bajis juga sangat bermanfaat ya. Nah ini mungkin ada hal yang khusus yang akan diperbuat oleh MUI DKI dalam hal ini Jakarta Selatan yang akan kita coba galang begitu. Nah yang kedua, ada yang japri nih, Sudan pre visa atau tidak Pak Dubes begitu. Ingin sekali berkunjung ke sana dan semoga kendati pun Pak Dubes sudah 4 tahun di sana ya diperpanjang lah tugasnya ya, atau mau pindah ke Arab Saudi mungkin nanti. Gitu Pak Dubes. Mohon info kalau untuk ke Sudan ini pre visa atau tidak. Dan yang ketiga terkait dengan tadi yang Pak Dubes sampaikan, bulan Oktober akan ada sekitar 20 atau 30 pengusaha Sudan. Barangkali kami sangat mengapresiasi dan insya Allah bidang kerjasama luar negeri siap menjadi fasilitator untuk hal tersebut sehingga nanti bisa dikoneksikan dengan bidang-bidang terkait dalam hal ini ekonomi, sehingga apa yang menjadi hal bahwa MUI di tataran nasional tentu ada sister country, maka Jakarta Selatan dalam ini harus juga membangun sister city dengan negara-negara sahabat. Demikian mungkin Pak Dubes, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul sekali Pak Bob apa yang tadi sampaikan terkait krisis Sudan yang tidak banyak dikenali dan tidak banyak diketahui atau tertutup dengan isu lainnya yang lebih lebih mendesak. Itu sendiri diakui oleh beberapa pejabat Sudan dalam berbagai kesempatan. Kami juga menyampaikan bahwa pertama ya isu Palestina itu juga menjadi concern masyarakat dunia. Kemudian waktu itu berkembang juga konflik Rusia Ukraina gitu kan ya. Jadi perhatian dunia lebih banyak gitu. Terus terakhir konflik di Teluk yang menyebabkan sejumlah negara juga memfokuskan perhatian pada isu-isu yang lebih urgent, lebih darurat. Padahal isu Sudan sendiri itu yang sejak awal itu memerlukan perhatian dan dukungan internasional. Itu juga diakui oleh masyarakat dan pemerintah Sudan sendiri. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia yang jauh gitu kan ya, yang jauh sekali
pada saat April konflik, kemudian bulan Desember tahun 2023, selang 4 bulan kita sudah bisa mengirimkan obat-obatan lewat Mesir waktu itu dengan perjalanan 9 jam, 15 hari dari Kairo melalui Aswan. Aswan masuk ke Port Sudan didistribusikan. Itu luar biasa, itu istilahnya penghargaan dan apresiasi mendalam dari masyarakat Sudan. Saya sendiri bersama Menteri Kesehatan Sudan pada waktu itu, yang sempat akhirnya ke Indonesia karena bentuk rasa terima kasihnya itu menyambut bantuan Indonesia. Itu Sudan mengatakan di saat negara lainnya pun belum banyak yang bisa menyentuh, membantu Sudan, Indonesia dengan berbagai cara dari masyarakat Indonesia itu sudah memberikan bantuan obat-obatan. Pada saat itu bukan saja dampak perang yang berat dan serius, tetapi juga wabah penyakit menular, terutama demam berdarah, yang malaria, ya karena kondisi infrastruktur kesehatan yang banyak rusak, terdampak perang, akibatnya kondisi kesehatan juga semakin menurun, belum sanitasi lingkungan. Nah itu Dr. Haitham, itu Menteri Kesehatan Sudan itu sampai ternyuh, kami akan ke Indonesia nanti hanya untuk menyampaikan ucapan terima kasih secara khusus kepada Menteri Kesehatan Indonesia atas dukungan obat-obatan. Dan itu terlaksana beberapa bulan kemudian ke Indonesia, menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak Indonesia untuk pengembangan industri farmasi ke depannya ke Sudan. Ini luar biasa. Hanya beberapa waktu Indonesia sudah diakui oleh Sudan sebagai negara yang mengirimkan bantuan kemanusiaan. Jadi ini, dan setelah itu seluruh elemen masyarakat juga, saya beberapa kali hadir yang diselenggarakan oleh Basnas hanya untuk menyampaikan kondisi terkini dan juga simpati dukungan dari masyarakat Indonesia. Alhamdulillah Basnas juga tahap kedua sudah mengirimkan bantuan obat-obatan. Saat ini ada terpikir pemerintah Indonesia sudah dalam perencanaan untuk memberikan bantuan dalam bentuk rumah sakit, pembangunan rumah sakit yang tidak modern banget lah atau tidak maju banget, tetapi pusat kesehatan masyarakat, karena itu yang akan diperlukan. Nah sekarang dalam studi kajian, studi kelayakan. Insya Allah kalau ini bisa diwujudkan bersinergi dengan elemen masyarakat lainnya, itu bisa kita dorong. Terus kemudian tentang perkembangan situasi, ya saat ini sebagaimana tadi saya di awal sampaikan bahwa stabilitas mengarah kepada hal yang positif. Artinya tren keamanan dengan pulihnya kembali ibu kota Khartoum, kemudian kehidupan ekonomi dan masyarakat mulai berangsur pulih. Namun justru pada momen inilah memerlukan dukungan internasional yang lebih besar lagi. Demikian Pak Bob, beberapa hal yang sedang kita usahakan. Tentu saja kami merespon positif kalau ada atau bentuk dukungan nyata dari elemen masyarakat, terutama dari MUI tadi, MUI Jakarta Selatan, Jaksel, yang proaktif, yang yang memahami betul kondisinya sehingga tergerak untuk juga memberikan dukungan. Kami berkolaborasi, bersinergi dengan Keduta Besar Sudan di Jakarta, Dr. Yashir Muhammad Ali, yang juga aktif menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga filantropi, termasuk juga dengan Basnas dan mungkin dengan MUI untuk informasi yang lebih jelas. Kalau situasi kondisinya di sini, kami bisa menyampaikan informasi dan bisa langsung berkoordinasi dengan otoritas, bahkan menteri dan pejabat-pejabat setingkat menteri untuk bantuan. Nah, untuk visa,
ahlan wa sahlan sekiranya ada elemen masyarakat yang berkunjung ke Sudan, kami sambut baik dan kami fasilitasi di kedutaan ini untuk kunjungan. Cuma saat ini masih memberlakukan belum ada bebas visa timbal balik persetujuan antara Indonesia dengan Sudan, sehingga masih diperlukan izin atau izin masuk atau visa dari Kedubes Sudan di Jakarta. Dan alhamdulillah kedutaan besar Sudan di Jakarta juga beroperasi penuh bahkan dalam situasi konflik saat ini yang ada di Kuningan. Dan Pak Dubes Dr. Yasir Muhammad Ali juga sangat proaktif untuk kegiatan itu. Terima kasih Pak Dubes atas penjelasannya, sangat mencerahkan. Terima kasih kepada Pak Dubes RI untuk Sudan, yaitu Bapak Haji Sunarko Suwito, atas jawaban dan pemaparan atas pertanyaan Bapak Ustadz Bob Sofwan. Selanjutnya mungkin dengan keadaan yang semakin malam dan juga di Sudan yang mungkin semakin sore, kita tambah satu pertanyaan terakhir gitu ya sebelum ditutup, yaitu dari Ustazah Jenny Permana. Kepada beliau dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Jenny Permana Al-Ayubi. Saya laki-laki ya, afwan Ustaz. Jenny Permana Al-Ayubi, iya. Namanya kayak perempuan emang. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Saya sebenarnya ada 2 pertanyaan. Nggak apa-apa ya? Silakan. Ya, silakan. Ya, yang pertama, bagaimana situasi di sana? Apakah sudah kondusif pasca terjadinya peperangan saudara antara militer Angkatan Bersenjata Sudan melawan pasukan RSF? Dan kalaupun sudah kondusif, apakah kemungkinan besar akan terjadi peperangan susulan? Yang kedua, bagaimana para penuntut ilmu yang berasal dari Indonesia yang ingin berkuliah di Sudan, apakah bisa terjamin keamanan dan kenyamanan kegiatan belajarnya dan keselamatan hidupnya selama tinggal di Sudan? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ustadz Jenny. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, update mengenai perkembangan situasi keamanan. Sebagaimana tadi saya sempat sampaikan, situasinya relatif mengarah kepada hal yang positif, artinya relatif cukup aman untuk wilayah-wilayah yang lain, terutama setelah kembalinya pemerintahan di ibu kota Khartoum yang tadinya diduduki oleh pemerintah. Kemudian kita harapkan situasi ini terus pulih, meskipun di beberapa wilayah, terutama di Darfur masih terjadi konflik bersenjata secara sporadis karena lokasinya yang relatif jauh dari ibu kota Khartoum. Misalkan di wilayah Darfur dan Kordofan yang memang sejak awal juga telah ada konflik antar kelompok-kelompok etnis. Nah, kita berharap kami pun di sini juga memantau keadaan situasi setiap waktu, dan alhamdulillah dari observasi, dari pantauan kita, tren terakhir dalam beberapa terakhir, terutama dengan kembalinya jumlah besar warga Sudan ke ibu kota Khartoum yang tadinya mengungsi di tempat-tempat yang relatif lebih aman, sekarang sudah kembali ke Sudan. Penerbangan langsung juga sudah ada dari Jakarta ke negara lain, terutama Addis Ababa, Ethiopia, kemudian ke Port Sudan. Dan insya Allah dalam waktu dekat penerbangan ke Khartoum juga akan dibuka. Yang menjadi sinyal adalah konektivitas jalur udaranya. Kami baru saja kembali dari Khartoum seminggu lalu dengan penerbangan udara dari kota Port Sudan menuju ke Khartoum, 1 jam perjalanan, dan alhamdulillah juga berjalan relatif aman, lancar, dan kondusif untuk ibu kota Khartoum. Hari ini pun staf kedutaan juga berada di Khartoum untuk beres-beres
persiapan sekiranya kita harus kembali ke Khartoum untuk memulai kegiatan diplomasi dari ibu kota. Nah, terkait mahasiswa Indonesia, ya tentu saja untuk pemulihan total memerlukan waktu. Jadi lembaga-lembaga pendidikan tinggi saat ini sedang berberes-beres benah untuk tahun ajaran ini untuk memulai perkuliahan offline. Tentu saja mereka yang ada di dalam lingkungan Khartoum dan wilayah sekitarnya. Memang belum sepenuhnya wilayah Khartoum, terutama yang daerah untuk perkantoran itu sudah aktif kembali, memang belum. Tetapi wilayah pemukiman sudah ada, sudah berkembang kehidupan masyarakat sehari-hari, termasuk sektor pendidikan. Nah, untuk prospek ke mahasiswa Indonesia yang akan kembali atau yang akan melanjutkan studi di Khartoum, tentu saja kita masih melihat perkembangan dalam waktu dekat ini, paling tidak sampai akhir tahun ini. Karena tahap selanjutnya tadi kalau Ustaz Jani mengatakan apakah ada pertempuran lagi, ya tentu saja kalau dalam setiap konflik itu biasanya dilanjutkan dengan gencatan senjata atau perundingan atau proses politik lah menuju stabilitas. Nah, ini tahapannya mengarah ke situ. Nah, sementara saat ini baru tahap kepada kembalinya pemerintahan dan warga serta aktivitas sosial kemasyarakatan yang tentu saja memerlukan waktu yang relatif cukuplah untuk kembali pulih seperti biasa gitu. Nah, upaya pemerintah Sudan saat ini lebih difokuskan untuk memastikan, mewujudkan atau memulihkan situasi keamanan dalam waktu dekat inilah ya. Karena perpindahan atau kembalinya ke ibu kota Khartoum sudah dimulai dari awal bulan Januari tahun 2026 dan ini udah berlangsung 6 bulan. Hari ini kami menyaksikan persiapan Idul Adha di Khartoum juga berjalan disambut antusias warga masyarakat. Setiap hari itu ratusan kendaraan bis itu menuju Khartoum dari Port Sudan ini menempuh jarak 12 jam lah untuk warga yang kembali ke Khartoum beridul adha dengan keluarga dan family. Demikian keadaan terkini ya, Ustaz Jani ya. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga terima kasih. Cepat selesai konflik di sana ya. Semoga Allah lindungi saudara-saudara. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Baik, terima kasih kepada Bapak Dubes RI untuk Sudan atas jawaban dan pemaparannya dari pertanyaan Ustadz Jenny Permana. Ya, beliau ini adalah mahasiswa PDU, Pendidikan Dasar Ulama Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ya, mungkin beliau ada minat gitu ya, minat jika ada peluang kuliah di Sudan, mungkin Bapak Dubes bisa sharing informasi maupun peluangnya kepada kami, khususnya bidang hubungan internasional di MUI Jakarta Selatan untuk memberikan informasi pada mahasiswa-mahasiswa kami. Sehingga ada generasi muda kita, mahasiswa kita yang melanjutkan kuliahnya di Timur Tengah atau khususnya Sudan. Insya Allah. Di sini juga hadir Mas Denny dan Dr. Ribut Nurhuda, itu alumni Sudan yang saat ini menjadi staf di Kedutaan Republik Indonesia. Silakan nanti Masya Allah. Mas Permana bisa kontak langsung dengan Mas Denny di bidang pendidikan dan Mas Nurhuda yang Dr. Nurhuda yang menangani pengembangan kerjasama bilateral Indonesia Sudan. Mantap. Ya, baik. Mantap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita, Bapak Haji Sunarko Suwito, Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan, dan juga terima kasih kami sampaikan kepada moderator kita, Kiai Haji Marjuan Ibrahim MA,
atas pemaparan dan penjelasan yang sangat mencerahkan dan penuh wawasan. Semoga ilmu dan perspektif yang telah disampaikan dapat menjadi tambahan pengetahuan sekaligus bahan refleksi bagi kita semua untuk memahami dinamika konflik dunia Islam secara lebih bijak dan objektif. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Karim. Kepada beliau kami persilahkan. Kiai Karim masih hadir? Kiai Karim sudah keluar ya? Ustaz Baid Atau berkenan Kiai diwakili Dino, beliau yang Ustaz membuka dan Ustadz Tinul menutup Huda. dengan doa. Baik, mohon berkenan kepada Kiai Haji Dinul Huda untuk memimpin dan memandu doa penutup kita. Terima kasih. Mari saudaraku semua, sejenak kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan, menghamparkan doa, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita lakukan pada hari ini, pada malam hari ini, semuanya senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta membawa manfaat untuk kita semuanya, khususnya bagaimana hubungan Indonesia dengan Sudan secara bilateral, secara kultural, dan segala sesuatunya akan jauh lebih baik. Dan terkhusus lagi tentunya harapannya mudah-mudahan anak-anak kita bisa juga mengenyam pendidikan di Sudan nantinya. Ala hazinnya al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya maulana, ya ma'mud, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bil ta'ah wa khtim lana bil amali salihah wa khtim lana bil iman wal islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi Allahumma shalli alaihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun wa ala salamun. Alhamdulillah. Qabul. Amin. Ya amin ya Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada tamu kita, kehormatan kita, narasumber terhormat kita, Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan, Bapak Haji Sunarko Suwito, atas waktu dan kesempatannya serta pemaparan yang sangat mencerahkan dan penuh wawasan untuk kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Dinul Huda yang telah memandu dan memimpin doa penutup kita pada malam hari ini. Demikian rangkaian webinar internasional seri kajian dunia Islam pada hari ini. Kami selaku pembawa acara
memohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kekhilafan selama memandu acara. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Untuk kesediaannya mohon pada seluruh peserta on cam menyalakan kameranya. Kita lakukan sesi foto. Oke, yang pertama siap-siap. Oke, ya sudah siap. Oke, 1, 2, 3. Bentar, satu lagi, bentar. Oke, yang kedua, siap-siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sekali lagi sesi cinta damai. Bentar. Semua kita angkat kedua jari kita. Bentar ya. Pos damai. 1, cinta damai. 1, Cinta damai. 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes, terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Kiai. Terima kasih. Salam kenal Pak Dubes. Pak Bendum, Pak Solihin. Ya, terima kasih Mas Faiz.